Mas Norma Abdul Razak, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan agama satu dengan yang lain? Kemudian pertanyaan ketiga dari Mbak Nur Hidayati, apa yang harus kita lakukan jika ada suatu kelompok terjadi tawuran atau tindakan kriminal atas nama agama? Dan yang terakhir dari Mbak Krisna Lailatul Qadar, bagaimana hukumnya? Teman-teman kalau mau dapat Lailatul Qadar silahkan konsultasi dengan Mbak Krisna ya. Mohon maaf, Hukumnya niku mempelajari mohon ilmu maaf niku perbandingan agama, namun laki-laki orang Pak. yang mempelajari itu takut bila astagfirullah. Sorry Mas Krisna Lailatul Qadar. Mas Maaf ya Krisna. Mas Krisna. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu perbandingan agama, namun orang yang mempelajari itu takut bila keimanannya goyah. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama itu. Bisa dilihat ya layar laptop saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ada apa ini dengan laptop saya ini? Capek mungkin ya. Sama saya juga capek. Baik, apa saja batasan dialog dalam perbandingan agama? Jadi begini Mas Arinal Musahila, kemarin sudah saya singgung di pertemuan pertama dan mohon maaf kalau memang volumenya belum jelas. Kalau mau lebih jelas, silakan teman-teman mendengarkannya itu memakai headset jadi agak terbantu gitu ya. Kalau mendengarkan langsung memang sepertinya agak lirih suaranya. Nah, jadi dalam studi agama, ya, itu ada dua hal yang bisa dijadikan bidang kajian. Yang pertama itu adalah agama dengan normanya. Yang kedua itu adalah praktik keberagamaan. Jadi ada dua hal dari agama yang bisa dikaji, yang menjadi kajian. Yang pertama itu adalah agama dengan norma-normanya. Kemudian yang kedua adalah praktik beragamanya. Nah, praktik beragama itu apa? Praktik beragama itu contohnya, maaf Pak, gambarnya putus sama delay. Iya, memang ini kayaknya bukannya tapi laptop saya kayaknya error. Jangan bilang laptopnya ganda karena ini baru beli sih. Baik, di kelas PAID ada yang jualan jilbab? Ini saya nggak bercanda ya. Ini saya sungguh-sungguh. Nanti ada kaitannya dengan praktik keberagamaan. Ada yang jualan jilbab? Reseller, Pak. Nggak ada ya? Iya reseller atau dropshipper gitu ada? DNN. Pasti ada ya. Nah, eh, banyak sekarang itu muncul dia itu entah reseller, entah dropshipper, entah supplier gitu, baik online maupun offline. Nah, salah satu dagangannya itu adalah jilbab. Nah, jilbab kenapa menjadi komoditi yang laris? Gitu ya. Karena dalam Islam itu ada salah satu norma, salah satu nilai yang mewajibkan umat Islam, terutama perempuan, laki-laki nggak wajib ya, terutama perempuan untuk memakai jilbab sebagai penutup aurat. Nah, dari nilai ini, dari nilai kewajiban memakai jilbab, itu kemudian munculan pedagang-pedagang jilbab itu. Maka muncul fenomena mahasiswi ataupun mahasiswa berjualan jilbab. Entah dia itu menjadi reseller, entah dropshipper, yaitu sebagai supplier membuat sendiri, gitu. Atau entah dia itu menjadi Instagram influencer yang kemudian
menjadi endorse, mengendorse dia pakai jilbab, nanti ada bayarannya dan seterusnya. Nah, dari kewajiban memakai jilbab tadi itu kemudian muncul pengalaman-pengalaman keberagamaan gitu ya dalam bentuk fenomena sosial yang kita temukan gitu. Jadi ada agama dengan normanya, dengan nilainya, ada praktik keberagamaan yang ada yang muncul di sekitar kita atas pelaksanaan norma agama tadi. Kasus yang lain mungkin takbiran gitu ya. Dalam Al-Quran maupun hadis itu takbiran dilaksanakan dengan cara berkeliling, naik sepeda motor, atau naik truk, atau naik kendaraan yang lain, atau dengan bentuk festival, kompetisi, nanti hadiahnya itu berupa piagam, uang pembinaan, dan seterusnya. Itu enggak ada dalam Al-Quran hadis, enggak ada. Nah, akan tetap, karena dalam Al-Quran hadis itu ada perintah untuk memperbanyak bir di Mekah, maka kemudian muncul fenomena-fenomena sosial terkait dengan pelaksanaan takbiran. Maka ada takbir keliling dengan bentuk jalan kaki, ada takbir keliling dengan cara bersepeda, ada takbir keliling dengan membawa lilin, takbir keliling dengan membawa obor, dan seterusnya. Nah, jadi itu bentuk praktik keberagamaan yang bisa jadi antara di Kudus dengan di Demak beda, di Demak dengan di Semarang beda, antara di Ngembalrejo dengan di Ndawe beda, antara Mbae dengan di Mayong beda, dan seterusnya. Jadi praktik yang berangkat dari norma itu kemudian bisa dikaji, bisa menjadi sesuatu yang bisa diteliti, bisa dikaji, bisa dijelaskan secara deskriptif gitu ya. Jadi tidak hanya nilainya tapi juga praktik atas nilai tersebut. Makanya ada istilah agama dan keberagamaan. Ada istilah agama dan praktik keberagamaan. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan dari Mas Arinal gitu ya. Mas Muhammad Arinal tadi. Apa saja batasan dialog dalam perbandingan agama? Nah, tentu saja yang bisa didialogkan ya dalam masalah agama, bukan dalam perbandingan agama ya, dalam masalah agama. Yang namanya dialog itu otomatis antar umat beragama. Yang bisa kan antar umat beragama, antara Islam dengan Nasrani, Nasrani dengan Konghucu, Konghucu dengan Islam, Buddha dengan Hindu, dan seterusnya. Itu bukan nilainya, bukan normanya, bukan syariatnya. Karena kalau dialog antara Islam dengan Nasrani dalam masalah syariat, nggak akan ada titik temunya. Berarti yang didialogkan apa? Yang didialogkan itu adalah praktik keberagamaannya, ekspresi keberagamaannya. Membangun masjid, membangun gereja, kemudian takbiran, mengaji, tahlilan, mujahadah, sholawatan, dan seterusnya. Itu adalah praktiknya yang nanti akan bersinggungan dengan umat agama lain. Nah, yang didialogkan itu adalah praktiknya itu, Mas Muhammad Arina. Jadi, ketika sholawatan kita lakukan, itu kemudian sedikit banyak mengganggu umat agama lain, karena mungkin lingkungan tempat kita tinggal itu multikultur, tidak Islam saja, maka di situ kita harus melaksanakan dialog dengan umat agama lain tersebut. Saya pernah punya pengalaman ketika mondok di Kerapiak dulu di Jogja itu, tapi bukan di Al Munawir ya, di sampingnya Al Munawir, di Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin itu. Jadi tiap sebelum subuh kita itu digilir, dijadwal untuk uji Al-Quran sebelum subuh, mulai setengah 4 sampai sholat subuh gitu ya. Nah, ngajinya itu menggunakan speaker masjid. Nah, pondok saya tinggal itu menaranya itu di wilayah Kerapiak itu yang paling tinggi. Jadi masjid yang menaranya paling tinggi itu pondok saya itu. Makanya ya suaranya lumayan kencang. Terdengar dari jauh itu terdengar. Nah, suatu ketika itu ada orang yang protes dari sekitar pondok itu ke kantor bahwa
Kalau bisa volumenya itu diturunkan. Karena setahu kita memang beliau itu kerja itu pulang larut malam, otomatis tidurnya itu agak terlambat. Nah, tidak seperti wajarnya umum, tidak seperti umumnya orang-orang gitu ya. Jadi beliau mencoba apa namanya meminta tolong dengan baik. Kita juga menanggapi dengan baik di permintaan beliau itu untuk menurunkan volume speaker itu. Akhirnya dengan dialog yang baik, ya ngaji tetap kita laksanakan, tetapi speakernya kita turunkan volumenya. Kemudian sampai akhirnya speakernya itu hanya kita nyalakan yang bagian bawah, yang sedangkan yang di menara itu enggak kita nyalakan. Sampai pada kesimpulan itu. Karena kita akhirnya sadar diri. Karena di sekitar pondok itu memang tidak hanya umat Islam, tapi juga ada beberapa yang non-muslim. Nah, jadi dari praktik beragama berupa membaca Al-Quran sebelum subuh, itu kemudian ada dialog dengan umat beragama lain yang bersinggungan karena dia istirahatnya. Nah, kita ngajinya sebelum subuh. Akhirnya setelah ada dialog, muncul solusi tadi. Jadi batasan dialog antar umat beragama itu adalah dalam masalah praktik beragamanya. Bukan dalam masalah syariatnya, ajarannya. Kalau kita dialog dengan umat agama Hindu, masalah ketuhanan misalkan, nah kita menganut Tuhan yang satu, yang namanya itu Gusti Allah. Kemudian orang Hindu mungkin menganut politeis gitu, namanya itu ada banyak, yang nggak akan ketemu. Nanti jadinya itu bukan dialog tapi debat gitu ya, debat agama. Bukan dialog antar agama. Jadi batasannya itu adalah pada praktik beragamanya. Itu ya Mas Arinal. Ya Pak, bisa dipahami. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Nurma Abdul Razak. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan agama satu dengan yang lain? Oke. Saya kira teman-teman PAID di sini sudah paham semua bahwa kita itu diciptakan Allah itu dalam bentuk bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dalam bentuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Seperti dalam ayat Al-Qur'an itu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa qabaila lita'arafu gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia itu memang diciptakan di saya dalam perspektif Islam di sini ya, dalam perspektif Al-Qur'an di sini, kita itu diciptakan memang dalam bentuk berbangsa-bangsa, dalam bentuk bersuku-suku, kabilah-kabilah, laki-laki dan perempuan, dan otomatis juga diciptakan dalam bentuk kepercayaan yang multi, yang banyak. Artinya apa? Perbedaan yang ada di kalangan umat itu sudah merupakan sunatullah, sudah merupakan ketentuan Allah. Gitu. Jadi manusia itu nggak bakal jatuh paradigma dalam satu pandangan, gitu ya, dalam satu ciri, dalam satu indikator, nggak bakal, karena memang sudah dinas bahwa manusia itu akan berbeda-beda. Nah ini juga ditegaskan dalam hadisnya Rasulullah itu yang tentang 73 golongan itu. Berarti apa? Itu nanti akan terpecah menjadi banyak golongan. Artinya apa? Kalau ada yang mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam itu harus bersatu, satu suara dan seterusnya, ini sebenarnya itu menyalahi sunatullah, gitu ya. Menyalahi hadis Rasulullah tadi itu. Kalau jadi satu, tapi kita sebagai umat Islam harus rukun, harus menjalin ukhuwah, yaitu memang benar. Tapi kalau menjadi satu pandangan, itu berarti tidak sesuai dengan sunatullah, keragaman yang sudah ditakdirkan bagi kita umat manusia. Nah, jadi bagaimana sikap kita tentang perbedaan agama itu, maka dalam hal ini yang harus kita lakukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah datang ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah itu dilakukan oleh beliau. Beliau menjalin hubungan yang baik, terutama dengan orang Yahudi Madinah pada saat itu. Hubungan yang baiknya ditunjukkan dengan apa? Dengan langkah konkret apa? Mengadakan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasamanya salah satunya apa? Menjaga stabilitas kota Madinah. Jadi saling menjaga
kota Madinah itu tidak diserang oleh orang-orang di kota Madinah. Agar kota Madinah itu selalu aman, damai, dan seterusnya. Yang dilakukan Rasulullah itu seperti itu. Jadi beliau bermuamalah dengan orang Yahudi nggak masalah, bermuamalah dengan orang munafik nggak masalah, selama mereka itu sama bisa menjaga stabilitas kota Madinah pada saat itu. Nah, sikap kita itu harus seperti sikap Rasulullah tersebut. Kita bergaul dengan orang non-Muslim, kita boleh bergaul dengan orang Nasrani, dengan orang Hindu, Buddha, dan seterusnya. Selama gaulan kita itu dalam koridor yang diperbolehkan syariat, gitu ya. Bukan dalam koridor yang sudah tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apa ya? Yang tidak diperbolehkan mengikuti pesta perayaan ibadah mereka, nah itu tidak boleh gitu ya. Atau mengikuti misa Natal misalkan, itu ya tidak boleh, kecuali posisi kita adalah sebagai pejabat publik. Misalkan nanti teman menjadi bupati atau menjadi gubernur atau menjadi presiden, kemudian diundang oleh gereja untuk menghadiri misa Natal. Nah, di situ posisinya bukan sebagai umat Islam tapi sebagai pemimpin yang mengayomi banyak agama. Kalau seperti itu tidak masalah dan tidak usah dipermasalahkan. Tidak usah ikutan orang-orang yang mempermasalahkan kalau ada pemimpin datang ke misa Natal karena dia sebagai pemimpin gitu ya. Itu malah salah kaprah nanti jadinya. Jadi yang harus kita lakukan dengan perbedaan agama itu adalah bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Dia Mas Norma Abdul Razak, kira-kira bisa dipahami. Kemudian selanjutnya dari Mbak Nur Hidayati. Apa yang harus kita lakukan jika ada suatu kelompok terjadi tawuran atau tindakan kriminal atas nama agama, gitu ya. Alhamdulillah di Indonesia tidak sekompleks di beberapa negara Timur Tengah ya, seperti Syria, Turki, di Afghanistan, di Irak sampai sekarang. Tidak sepahit konfliknya di Libya sekarang. Dia mungkin masih terjangkau, akan tetapi data beberapa laporan LSM NGO non-government organization itu menunjukkan bahwa praktik-praktik intoleransi di Indonesia itu cenderung meningkat. Nah, ini teman-teman gitu ya. Praktik-praktik toleransi, praktik-praktik yang menodai kebebasan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia itu cenderung meningkat setelah reformasi. Jadi mulai tahun 1998 sampai sekarang, kasus-kasus intoleransi, kekerasan kepada umat agama lain atau gesekan dengan umat agama lain di Indonesia itu meningkat. Cenderung meningkat. Nanti teman-teman bisa baca banyak laporan ya. Bisa baca laporannya Wahid Institute atau Ma'arif Institute atau Media Indonesia dan seterusnya. Dari hasil penelitian itu memang tren intoleransi di Indonesia itu meningkat. Maka konsep toleransi itu jangan disepelekan gitu ya. Jangan kemudian toleransi saja sih apa susahnya gitu ya. Jangan disepelekan. Toleransi itu penting sekali. Jadi yang menjadi core inti dari Kementerian Agama kita sekarang itu adalah bagaimana kita bangsa Indonesia itu menerapkan prinsip moderasi beragama dalam praktik keberagamaan kita. Nah, kalau saya tidak mau kemudian mahasiswa PAI itu tidak memberikan ini ketika nanti dia itu mengajar kepada siswa-siswi di madrasah aliyah maupun madrasah sanawiyah gitu ya. Jadi karena tidak peduli dengan toleransi, akhirnya kaku, perspektifnya itu hitam putih, kalau tidak benar ya salah, tidak bisa dialog dan seterusnya. Jangan sampai kemudian mahasiswa PAIN Kudus itu berpikir seperti itu. Jadi harus ada prinsip moderasi beragama di sana. Maka konsep toleransi itu tidak bisa dianggap remeh gitu ya, teman-teman. Jangan gitu. Sudah bisa bertoleransi. Saya kan sudah bisa beribadah dan seterusnya. Nah, tidak cukup kemudian toleransi itu kita tunjukkan dalam ruang sempit satu kelas PAID saja. Jadi toleransi itu harus kita tunjukkan kepada seluruh warga dunia. Misalkan
Apa yang teman-teman lakukan ketika kemarin di Surabaya itu ada satu keluarga yang melakukan bom bunuh diri. Nah, dari kelas PAID itu apa yang dilakukan? Ada yang melakukan sesuatu atau nggak ada yang melakukan apa-apa? Ada yang melakukan sesuatu? Belum ada. Nggak tahu. Kalau nggak tahu kebangetan sih, karena itu kasus nasional. Nah, ini ironis gitu loh ya. Jadi saya agak ironis dengan teman-teman mahasiswa yang bersikap apatis, acuh tak acuh dengan kejadian yang sifatnya itu teror, menimbulkan teror gitu ya. Menimbulkan ketakutan terhadap orang lain. Karena apa? Yang menjadi sasaran teroris ketika nanti mereka itu berkuasa, misalkan mereka berkuasa di Indonesia. Yang menjadi sasaran teroris pertama itu siapa? Ya kita, akademisi ini. Yang menjadi sasaran itu siapa? Ya akademisi ini. Kenapa pada tahun 1948 PKI itu mentargetkan banyak sekali KI dibunuh? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? (1948) ya, bukan 1965 ya. Ya, jadi para kiai itu yang pertama mereka itu alim, yang kedua mereka itu mempunyai basis massa yang besar pada saat itu. Mempunyai mempunyai keilmuan yang baik dan mereka mempunyai basis massa. Itu yang kemudian menjadikan mereka para kiai itu menjadi sasaran pembunuhan PKI pada pemberontakan 1948. Pada 1948 itu banyak sekali kiai di berbagai daerah itu yang dibunuh. Nah, di beberapa negara yang sekarang sedang dilanda konflik, itu juga berlaku demikian. Jadi yang menjadi sasaran utama teroris itu siapa? Ya orang-orang pintar, orang-orang alimnya, orang-orang yang dia itu punya pengaruh. Salah satunya Syekh Said Ramadan Al-Buti dari Suriah. Itu meninggal tahun 2013 atau saya. Meninggalnya itu karena apa? Karena ada satu teroris yang membawa bom di tubuhnya, kemudian meledakkan diri di masjid ketika Syekh Said Ramadan Al-Buti ini sedang mengajarkan pengajian sehabis sholat subuh. Jadi selain beliau ada beberapa jamaah itu juga meninggal. Sasaran utamanya Syekh Said Ramadan Al-Buti ini karena Syekh Said Ramadan Al-Buti itu menyuarakan kalau tidak setuju dengan pemerintah, kebijakan pemerintah, silahkan menyuarakan aksi yang sifatnya itu damai, bukan melakukan buhut atau pemberontakan. Beliau menyuarakan itu terus-menerus. Makanya kemudian beliau menjadi sasaran pembunuhan para teroris. Dan seterusnya. Jadi nanti kalau misalkan Indonesia itu dilanda konflik, dimasuki oleh teroris, yang menjadi sasaran pertama itu siapa? Ya sampean-sampean ini, akademisi-akademisi ini. Gak dibunuh terlebih dahulu. Gak apa-apa Pak, saya siap mati Pak. Saya hidup aja juga gak punya uang, apalagi jomblo, gak apa-apa lah saya mati. Gak apa-apa lah sampean ngomong ngono ya. Tapi ya jangan kayak gitulah. Nah, minimal itu bisa terjadi kejadian seperti di Surabaya itu, teman-teman itu minimal menyuarakan lewat media sosial gitu ya, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat story WA gitu ya. Saya malas, saya ingin pelaku diadili, saya ingin jaringannya dibongkar dan seterusnya. Minimal menyuarakan seperti itu. Jadi para teroris itu kemudian akan beranggapan bahwa tindakan mereka itu tidak harus disetujui oleh banyak orang. Kalau kita itu diam, berarti mereka nanti bisa jadi akan berpikiran, ternyata orang Indonesia itu ketika ada aksi bunuh diri itu nggak ada yang berarti ya
saya teruskan sajalah, orang nggak ada yang menolak kan gitu. Bisa jadi nanti ada pikiran seperti itu. Maka sebisa mungkin kita minimal menyuarakan di media sosial, atau kalau tidak bisa, kalau bisa dalam bentuk yang lebih konkret, kita mengadakan pelatihan, mengadakan show off, mengadakan sosialisasi, menyebar banner, pamflet, broadcast dan seterusnya sesuai kemampuan kita. Untuk apa? Ya mencegah munculnya aksi-aksi intoleran, aksi teroris itu. Nah, jadi kalau ada tindakan tawuran atau kriminal atas nama agama, sebisa mungkin kita sebagai akademisi itu menunjukkan aksi kita walaupun hanya sebatas membuat status atau story. Sebentar ya teman-teman, baterai saya mau habis. Ya, Pak. Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi kalau ada beragama kita ikut bersuara. Suaranya itu bukan mendukung salah satu kelompok, tapi menyuarakan perdamaian gitu. Kemudian dari Mbak Rasifani, bagaimana menyikapi adanya berbagai macam sekte-sekte agama yang ada, lalu faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya sekte-sekte? Kalau faktor yang menjadi penyebab munculnya sekte-sekte itu bisa beragam gitu ya. Tidak itu sebab gitu ya, banyak sebab gitu ya. Bisa, kalau di sejarah sekte yang muncul di kalangan umat Islam itu ada yang penyebabnya ekonomi, yang penyebabnya karena politik atau Syiah itu juga munculnya karena politik. Kemudian ada Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya itu juga bukan karena politik tapi karena perbedaan pemahaman atas Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Jadi penyebab dari munculnya sekte atau aliran dalam agama itu beragam sekali. Kalau di agama Nasrani misalkan muncul Protestan dengan Katolik, itu memang terjadi perbedaan antara konsep pengampunan dosa, konsep tentang dosa turunan, dosa warisan, sehingga memunculkan dua aliran Protestan dan Katolik dan seterusnya. Jadi banyak sebab ya untuk kemunculan sekte itu, dan bagaimana cara kita menyikapi gitu ya, cara kita menyikapi komunitas tersebut. Nah, mekanisme yang digunakan oleh kita sebagai akademisi ketika menyikapi kemunculan sekte-sekte, misalkan dari agama Islam gitu ya, muncul sekte-sekte baru, aliran-aliran baru di sekitar kita, gitu ya. Terus bagaimana cara kita menyikapi munculnya aliran-aliran baru seperti itu? Nah, selama aliran baru itu tidak menimbulkan kerusakan yang sistematif, sporadis, yang masif, gitu ya. Saya kira tidak boleh kemudian kita itu bersikap secara destruktif kepada mereka, kepada aliran baru tersebut. Karena pada banyak kejadian aliran-aliran baru atau sekte baru gitu ya yang muncul di Indonesia itu tidak bertahan lama atau tidak berkembang dengan pesat, kecuali kalau organisasi ya. Kalau organisasi banyak faktor di belakangnya, misalkan dari fundingnya, dari yang mendanai dan tujuan fungsinya sehingga menarik minat orang dan seterusnya gitu. Tapi kalau aliran sekte yang sifatnya itu sempalan, itu dalam sejarah di Indonesia itu tidak terlalu banyak.
Ada tapi tidak terlalu banyak dan juga tidak menimbulkan kerusakan yang sifatnya itu masif gitu ya, yang luar biasa gitu. Jadi masih dalam kontrol gitu ya. Nah, kecuali kalau tidak kecuali kalau menimbulkan kerusakan yang masif. Misalkan dengan munculnya aliran tersebut, maka mengancam keamanan atau stabilitas negara. Maka kita sebagai umat beragama itu harus bisa menjalin komunikasi dengan umat beragama lain untuk mengajak mereka sekte baru tadi itu berdialog agar tidak tambah agar tidak tambah menimbulkan secara masif gitu ya. Bukan kemudian melarang 100%. Jadi intinya itu bagaimana caranya antar umat beragama dalam satu agama maupun beda agama itu bisa hidup secara damai dalam satu tempat, dalam satu wilayah, dalam satu waktu, kemudian bisa menjalankan keyakinannya masing-masing dengan baik. Intinya kan di situ. Bukan kemudian mempengaruhi seseorang harus meninggalkan agamanya, meninggalkan alirannya, meninggalkan organisasinya, bukan. Jadi bagaimana caranya semua alir, semua organisasi, semua sekte itu di satu tempat, di satu waktu, di satu wilayah itu bersama-sama bisa menjalankan kepercayaannya, keyakinannya, praktik ibadahnya masing-masing gitu. Nah, kalau ada sekte seperti itu tadi yang kita temukan misalkan tidak sesuai dengan norma Islam secara umum gitu, harus dilakukan itu apa? Bagaimana caranya kita itu meningkatkan sekte yang kita percayai, yang kita yakini, aliran yang kita yakini, agar bisa mengalahkan hegemoni sekte tersebut. Misalkan teman-teman di sini mayoritas ahlu sunnah nih, ahlu sunnah wal jamaah misalkan. Kemudian di daerah kita itu muncul aliran baru namanya aliran biometri misalkan. Aliran apa kok biometri itu? Enggak apa-apa lah. Aliran Free Fire misalkan gitu. Jadi aliran Free Fire ini mempunyai agamanya sih Islam tetapi konsep ibadahnya itu berbeda gitu ya. Nah, yang harus dilakukan itu apa? Bukan kemudian menggunakan menyerang mereka gitu ya, bukan. Tapi kita memperkuat aliran kita sendiri, Ahlussunnah wal Jamaah kita sendiri itu. Anggota-anggota atau orang-orang yang meyakini bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu yang paling benar itu kemudian kita kuatkan lagi agar berpengaruh dengan sekte baru tersebut. Itu lebih bijak daripada kita menggeruduk mereka, mengusir mereka, menyakiti mereka dan seterusnya. Jadi yang harus dilakukan itu. Kalau kita nanti kemudian berarti kita sudah melakukan praktik intoleransi. Kita sudah menodai kerukunan antar umat beragama. Ya Mbak, ya Mas, begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Krisna Lailatul Qadar. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu perbandingan agama, namun orang yang mempelajari itu takut bila keimanannya goyah. Baik, jadi ada satu jurnal yang diterbitkan di Jurnal Tarbawi. Ada satu artikel yang diterbitkan di Jurnal Tarbawi Unisno, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Ditulis oleh mahasiswa PAI. Dan respondennya itu juga mahasiswa PAI. Teman-teman nanti bisa mengakses. Sebenarnya sudah mempresentasikan layar saya karena error tadi. Judulnya itu adalah pengaruh mempelajari ilmu perbandingan agama terhadap keimanan mahasiswa. Judulnya seperti itu. Nah, hasil penelitiannya itu ternyata itu bisa menggambarkan ada dua jenis responden. Yang pertama itu mahasiswa yang pernah belajar perbandingan agama dengan mahasiswa yang belum pernah belajar perbandingan agama. Mahasiswa yang belum pernah belajar perbandingan agama mengatakan bahwa mereka mempunyai ketakutan tertentu ketika belajar ilmu perbandingan agama. Sedangkan mahasiswa yang sudah belajar ilmu perbandingan agama mengatakan bahwa perbandingan penting karena dengan perbandingan agama kita itu bisa memahami praktik-praktik keberagamaan umat agama lain. Dari situ nanti kita bisa lebih bersimpati
dan berempat dan toleransi ketika lain itu praktik agama ini. Jadi dua jenis responden itu diterima kesimpulan tidak ada responden yang sudah belajar ilmu perbandingan agama itu kemudian keluar dari Islam atau keimanannya goyah atau murtad dan seterusnya, itu tidak ada. Malah mereka itu dalam artikel itu nanti bisa diakses atau nanti bisa saya kirimilah artikelnya di WA group setelah dibaca. Mereka mengatakan bahwa ilmu perbandingan agama itu ternyata sangat menarik, memberikan manfaat yang untuk mahasiswa PAI karena nanti menjadi calon pendidik, terutama terkait dengan pandangan kepada umat lain. Jadi tidak perlu takut Mas Krisnya, sudah ada hasil penelitiannya. Tapi itu kan tahun 2019 Pak, gimana tahun 2021? Nah ini menjadi tugas sampean semua untuk meneliti itu. Kira apakah mahasiswa yang keimanannya itu menjadi yangkus, menjadi berkurang gara-gara belajar ilmu perbandingan agama. Gitu ya, iman kan yazidu wa yangkusu gitu. Gitu ya Mas Krisna, bisa dipahami? Alhamdulillah bisa Pak. Baik, cukup untuk pertanyaan saya kira. Iya. Oke, untuk pertanyaan saya kira sudah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan ditulis di Google di group. Selanjutnya kita lanjutkan diskusi. Teman-teman bisa membuka PDF-nya ya, sudah saya upload di vClass. Karena ini saya sharing layar kok tidak bisa. Jadi hari ini kita akan meneruskan bahasan kemarin. Kemarin kita sudah sampai pada sejarah pertumbuhan ilmu perbandingan agama. Di sini hari ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam studi agama. Nah, pendekatan yang populer dalam studi agama itu ada 3. Yang pertama pendekatan normatif teologis, yang kedua pendekatan historis empiris, dan yang terakhir pendekatan filosofis kritis. Pendekatan normatif teologis, saya memberi contoh dalam Islam. Pendekatan normatif itu kemudian memicu munculnya ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, baik diroyah maupun riwayah. Kemudian munculnya ilmu nahwu gitu ya. Itu berangkat dari pendekatan teologis normatif. Nah, pendekatan teologis normatif itu lebih memusatkan pada kajian nilai atau norma atau syariat dalam istilah kita yang dimiliki oleh agama tertentu. Jadi kalau Islam berarti yang dikaji itu adalah rukun iman, rukun Islam, Al-Quran, hadis gitu ya. Dikaji oleh pendekatan teologis normatif dalam contoh agama Islam. Jadi yang dikaji itu adalah normanya, nilainya, syariatnya, bukan praktiknya. Ya, bukan praktik beragamanya. Misalkan mengkaji tentang sholat, berarti dalam Al-Quran perintah-perintah sholat, dalam hadis perintah-perintah sholat itu kemudian dikaji, dikomparasikan, dikorelasikan, dan seterusnya. Nah itu pendekatan teologis normatif. Makanya hasil dari pendekatan teologis normatif itu biasanya berupa doktrin-doktrin atas ajaran agama tertentu. Nah ini banyak kita temukan dalam berbagai kitab klasik gitu ya, terkait dengan fikih, usul fikih, kemudian kitab-kitab tentang akhlak gitu ya. Atau kitab-kitab yang memadukan antara fikih dengan akhlak dan seterusnya. Kitab-kitab tentang tafsir, tentang hadis itu kebanyakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif. Kemudian selanjutnya pendekatan historis empirik. Jadi pendekatan historis empirik itu melakukan studi terhadap agama dalam bentuk praktik keberagamaannya atau implementasi atas nilai agamanya tersebut. Jadi seperti yang saya contoh, misalkan
Yang dikaji adalah dari praktik, yang dikaji dari nilai takdir itu apa? Mengagungkan Allah ketika malam hari raya itu apa? Ya praktik takbiran. Ya, praktik takbiran itu kemudian dikaji, atau praktik pemberian takjil itu kemudian dikaji, atau praktik tadarus itu yang dikaji. Jadi disunahkan memperbanyak bacaan Al-Quran ketika Ramadan. Kemudian muncul fenomena tadarus, muncul fenomena one day, one juice, kan? Muncul fenomena WA group yang isinya itu adalah hataman Al-Quran dan seterusnya. Jadi itu historis empiris. Jadi dari nilai agama kemudian dirupa bentukkan dalam bentuk praktik keberagamaan. Nah, yang dikaji ketika kita menggunakan pendekatan historis empiris itu adalah itu tadi, praktik keberagamaan tadi. Jadi bukan normanya, bukan nilai-nilai, bukan syariatnya, praktiknya. Kemudian yang terakhir, pendekatan filosofis kritis. Filosofi ini terhadap nilai agama atau syariat agama, dan juga bisa terhadap praktik keberagamaan. Jadi bisa kepada agama dan bisa kepada keberagamaan. Ini pendekatan filosofis kritis. Dalam kasus agama Nasrani, ketika dikaji dengan menggunakan pendekatan filosofis kritis, gitu, kemudian Auguste Comte itu mempelopori munculnya aliran Kristen Protestan yang keluar dari Kristen Katolik yang pusatnya di Roma itu. Jadi muncul Kristen Protestan karena kajian filosofi kritisnya atas dosa turunan, atas sifat ketuhanan Yesus dan seterusnya. Dari situ muncul agama baru. Atau pendekatan filosofis kritis yang dimunculkan oleh Imam Ghazali ketika menulis kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Bagaimana cara kita itu berpikir sebagaimana Nabi berpikir dalam kitab Al-Munqidh Minad Dhalal itu agak sulit dibaca, tapi itu keren banget kitab beliau itu. Atau filosofis kritis seperti kajian fikih yang dilakukan oleh Ibnu Nurus. Fikih-fikihnya Ibnu Nurus itu kebanyakan tidak normatif tapi kritis sekali, seperti fikih-fikih dalam mazhab Hambali itu ya, yang lebih dekat dengan praktik-praktik sosial gitu ya. Kalau fikihnya Imam Syafi'i itu lebih sifatnya lebih normatif, jadi lebih berkiblat lebih kepada tafsir yang mendalam atas Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih-fikihnya Imam Hambali itu lebih dekat dengan fenomena sosial. Jadi itu pendekatan-pendekatan terhadap praktik agama dan juga nilai agama itu kemudian memunculkan berbagai hasil penelitian atau berbagai ilmu pengetahuan atau berbagai tulisan-tulisan yang terkait dengan agama yang itu diimplementasikan sampai sekarang, diimplementasikan oleh banyak umat beragama sampai sekarang. Tiga pendekatan ini sampai sekarang masih populer. Dari tiga pendekatan ini yang paling populer itu adalah pendekatan historis empirik. Nah ini yang paling banyak sekarang. Jadi banyak peneliti memfokuskan kepada praktik keberagamaan. Untuk era sekarang itu banyak yang fokus. Seperti kemarin saya itu meneliti tentang di Ponorogo itu kemarin ada geger desa yang percaya bahwa kiamat akan datang itu kan. Nah itu kemudian saya menulis tentang desa kiamat itu ya, desa kiamat itu ya, kepercayaan kiamat masyarakat desa Watubunang Kabupaten Ponorogo itu. Ya ternyata memang pemahaman kiamat mereka dengan pemahaman kiamat kita itu ada sedikit perbedaan. Atau mungkin teman-teman nanti bisa meneliti tentang filosofis Gusti Gang. Ya, sampai sekarang itu belum ada tulisannya, yaitu mana filosofis Gusti Gang dalam praktik pendidikan. Itu belum ada tulisannya, nanti bisa teman-teman kaji. Atau mungkin teman-teman mengkaji tentang makna bubur suro terkait dengan praktik pendidikan, atau tradisi bulusan, atau tradisi dandangan terkait dengan
pengembangan karakter kewirausahaan misalkan. Jadi banyak sekali di Kudus itu yang bisa diteliti kemudian dikaitkan dengan pendidikan. Nggak usah bingung kalau nyari judul skripsi ya. Selanjutnya manfaat ilmu perbandingan agama. Jadi yang pertama mudah melakukan dialog dengan pemeluk agama lain. Jadi kalau kita itu sudah memahami ya, umat agama lain, maka kita itu akan menjadi mudah untuk dialog dengan mereka. Kayak kalau kita itu sudah menjalin hubungan dengan seseorang, hubungan yang serius maksudnya, dengan seseorang, ya kita akan mudah sekali ngobrol berkomunikasi dengan dia. Gitu ya. Misalnya kita menjalin hubungan dalam bentuk pacaran misalkan, ya kita akan mudah sekali bangun komunikasi dengan dia itu mudah sekali. Atau dengan teman akrab, teman karib, sahabat sejati gitu. Kita akan mudah sekali menjalin hubungan dengan teman kita itu karena kita sedikit tahu tahu tentang sikapnya, tahu tentang kepribadiannya, karakternya dan seterusnya. Kemudian yang kedua dapat memahami kehidupan batin, alam pikiran dan kecenderungan hati dari berbagai umat manusia. Nah, karena agama itu terkait dengan kondisi psikologis. Maksudnya kondisi psikologis itu jadi gini, kalau kita itu beribadah gitu ya, kita itu kan akan merasakan nikmatnya beribadah gitu kan. Ya, kalau saya gitu sih, saya nggak tahu kalau teman-teman seperti yang didawahkan oleh Gus Baha itu, salah satu kenikmatan seorang muslim itu adalah ketika dia itu bisa merasakan nikmatnya beribadah. Jadi salah satu bencana seorang ahli ibadah itu adalah ketika dia tidak bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah. Nah itu bencana menurut Gus Baha. Jadi ketika kita beribadah itu kita merasakan ketenangan, kita merasakan kedamaian, gitu ya. Kita ya walaupun mungkin masih mikir utang, masih mikir problem, belum nyuci, belum mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Tapi ketika beribadah itu minimal kita itu merasakan kedekatan dengan sesuatu yang sifatnya fundamental ya Allah gitu. Ya ada sedikit ketenangan gitu. Itu yang saya rasakan. Enggak tahu kalau teman-teman malah ibadah itu menjadi beban ya. Tapi ibadah itu juga bisa beban itu ya. Nah, beban itu terkait dengan apa ya? Terkait dengan kondisi psikologis. Jadi agama itu akan mempengaruhi kehidupan batin, alam pikiran, dan kecenderungan hati manusia. Nah, kecenderungan ini juga dipengaruhi salah satunya oleh agama. Jadi kita mau mencuri atau tidak, itu tidak selalu terkait dengan Undang-Undang Dasar 1940. Ini bisa jadi norma yang sebagai suatu kebenaran yang namanya agama itu. Larangan mencuri dalam Islam itu kemudian mempengaruhi kita untuk, oh jangan mencuri, kalau mencuri nanti berdosa. Larangan berzina, oh jangan berzina, karena dalam Al-Qur'an zina, mendekati saja tidak boleh misalkan. Jadi kecenderungan hati kemudian terkontrol ketika seseorang itu beragama. Nah, kita bisa baca lain. Misalkan ada orang Hindu daging sapi, oh karena mereka menghormati sapi. Atau orang Hindu membungkus pohon gitu ya. Karena mereka menghormati pohon. Mereka menghormati batu dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa memahami kecenderungan hati mereka, alam pikiran mereka. Dari situ kemudian kita bisa mudah ketika mau berdialog dengan mereka. Kemudian dapat mencari persamaan-persamaan antara agama Islam dan agama yang lain. Gitu. Persamaan misalkan dalam Kristen ada larangan untuk mencuri. Dalam Islam juga sama ada larangan untuk mencuri. Dalam Konghucu ada anjurannya berbaik kepada sesama dengan memberikan angpau misalkan. Ya dalam Islam juga sama. Kita diminta untuk dermawan, menjadi filantrop, banyak bersedekah, banyak berinfak. Atau dalam agama Buddha, kita dalam agama Buddha ada larangan untuk tidak makan secara rakus gitu ya. Makan apa namanya? Ya makan rakus gitu ya, makan banyak gitu ya. Dalam Islam juga ada konsep makan itu secukupnya.
jangan sampai kekenyangan dan seterusnya. Jadi di sana ada persamaan-persamaan, teman-teman. Ada nilai-nilai yang sama antara agama kita dengan agama yang lain. Kemudian dapat lebih baik menentukan metode, materi, strategi yang sesuai dengan sasaran. Untuk tidak menyinggung umat agama lain. Jadi setelah kita tahu bagaimana konsep peribadatan mereka, bagaimana konsep ketuhanan mereka, bagaimana praktik keberagamaan, akhirnya kita nanti bentuk tulisan maupun bentuk gitu, kita bisa bentuk materi maupun metode dakwah yang tidak menyinggung umat agama lain. Seperti contoh tadi itu yang saya singgung, kasus di pondok saya dulu itu. Jadi ada orang yang keberatan ketika kita mengaji sebelum subuh dengan volume yang keras. Setelah kita pahami ternyata dia itu memang butuh istirahat pada jam-jam itu. Itu salah satu contoh. Kemudian yang terakhir, agar akan lebih mudah toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nah, ini yang diinginkan gitu ya. Jadi saling bertoleransi. Nah, kalau dalam istilahnya Gus Dur itu kita bisa menerapkan pluralisme dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Amin Abdullah itu kita bisa menerapkan multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saling hidup berdampingan walaupun mempunyai keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda. Ini bukan berarti kita itu kemudian mendiamkan kesalahan orang kan gitu. Jadi dengan bentuk seperti itu kita itu menunjukkan bahwa salah satu ciri agama kita Islam itu adalah rahmat lil alamin. Ciri agama kita itu adalah menghormati orang lain walaupun orang lain itu berbeda kepercayaan dengan kita. Nah, itu ini yang harus kita unggulkan. Jadi biar lebih toleran, hidup berdampingan, lebih rukun, maka kita memahami mereka terlebih dahulu. Thank you. Itu penjelasan ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di WA Group. Nanti akan saya kompilasikan. Untuk minggu depan nanti kita mulai presentasi kelompok. Nanti pembagian kelompok akan saya kirim di WA Group. Kayak gitu teman-teman. Saya kira cukup ya. Cukup. Kita akhiri untuk sesi Google Meet hari ini dengan bersama membaca Hamdalah. Alhamdulillah. Baik, ada kurang lebihnya dari mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.